Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di beberapa pelajaran sebelumnya kita sudah diingatkan dengan satu hadis Nabi bahwa sebenarnya hubungan kedekatan kita dengan Allah itu bukan karena sebab kita diciptakan olehnya, tapi hubungan kedekatan kita dengan Allah itu ketika ada perasaan khusus dalam diri kita terhadapnya, ya, di mana perasaan khusus itulah yang mendorong kita untuk melakukan semua kesolehan kita. Apa yang menggerakkan bapak dari rumah kemari, ibu dari rumah kemari, itu yang saya maksud dengan istilah perasaan khusus tadi. Terkadang tidak sedikit kita yang lelah, yang capek kalinya sebenarnya, tapi karena Allah memudahkan kita, makanya sebenarnya kelelahan fisik tidak akan menghambat kita untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelelahan fisik tidak akan menghambat kita untuk merasakan hubungan khusus ini. Dan itu sudah bisa dibuktikan oleh sebahagian orang ketika dia punya kebiasaan bangun malam untuk tahajud. Bagi dia tidur terlalu larut itu enggak menjadi penghalang untuk bisa bangun dini hari. Tapi apa yang membuat kita tidak bisa terbangun dini hari, tidak bisa membaca Al-Quran, merasa enggan untuk menghadiri majelis taklim, itu sebenarnya diri kita sendiri dengan penghalang yang dimaksud adalah dosa. Jadi kalau sudah mulai ada noktah dosa dalam hati kita, itulah yang akan menghambat kita untuk membangun hubungan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu bukan dari Allah. Karena kalau buktinya Allah tiap malam turun ke langit dunia. Allah tiap hari menyapa kita melalui sholat. Jadi kalau bahasa hayya ala sholat, itu sebenarnya kalau presiden buka pintu sehari 5 kali untuk dijumpai, ayo sini, mari. Kira-kira ini kan sebenarnya peluang untuk menyampaikan pengaduan dan sebagainya. Cuma karena nggak ada yang datang, presiden itu bilang begini, ini ada bonus mau ku kasih sama kalian, hayya ala falah. Kalau dari cerita tadi, cuma tak tergerak juga. Apa yang membuat kita tidak bisa mendatangi seruan itu? Jawabannya adalah dosa. Dosa yang menghalangi kita. Dan sebab dosa itu ada pada dua hal, syahwat dan syubhat. Syahwat itu kesenangan, dan kesenangan itu larinya ke nafsu. Syubhat itu lebih kepada pikiran, dan pikiran itu setan yang merusak. Melalai-lalaikan, memudah-mudahkan, memberat-beratkan, itu pekerjaan setan itu. Menakut-nakuti, ya, dan sebagainya. Nah, hubungan khusus ini harus kita rawat. Karena dengan hubungan khusus inilah Allah akan memperlakukan kita secara khusus. Tidaklah seorang hamba mendekati Allah dengan nawafil, maka Allah akan melakukan pendekatan jauh lebih dekat dari dekatnya si hamba. Kalau dia mendekati dengan berjalan, Allah akan berlari. Pokoknya apa yang kita buat Allah akan kasih lebih dari yang kita buat. Tadi ada menarik penjelasannya. Kalaulah pekerjaan menghalangimu untuk, kira ini bahasa yang saya ambil, menghalangimu untuk menyahuti seruan azan, maka pertanyaannya, apa yang kau harapkan dari pekerjaan itu? Rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Terus kok nggak nyambung? Gitu. Kenapa kau malah meninggalkan Allah si pemberi rezeki, tapi lebih fokus kepada sarana yang dia buat agar kau bisa dapat rezeki? Loh, ternyata saya berlimpah, hati-hati. Itu yang berulang-ulang sudah saya ingatkan. Rezeki itu bukan apa yang kau peroleh dan kau tumpuk. Rezekimu itu bukan berapa saldo rekeningmu. Sehingga kalau ditanya orang yang menabung banyak itu, untuk apa kau tabung itu? Maka dia bilang jaga-jaga, kalau nanti tahu sakit, kalau ternyata sakit tidak jadi. Tidakkah dia tahu bahwa setelah kematian bahwa rezeki yang dia kumpul dan tidak dia manfaatkan itu akhirnya hanya akan menjadi sesuatu yang memberatkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan memudahkan hisab. Itulah kenapa generasi yang mengerti dari generasi pertama, mereka tidak suka mewariskan harta mereka kepada anak-anak mereka. Makanya Umar itu bukan orang yang enggak punya duit, itu orang yang presiden loh, gajinya tinggi itu. Tapi bahkan setelah meninggal dunia dia tidak meninggalkan warisan harta sama anaknya. Dan dia orang yang selalu bersikap tegas di posisi itu. Rasulullah, bahkan Nabi Allah itu
tidak mewarisi apapun dari harta, karena warisan dia cuma Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya itu haknya umat Islam dan diatur oleh negara. Makanya pada waktu Fatimah Az-Zahra meminta tanah di Khaybar, tanah Fada istilahnya, tidak dikasih oleh Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah tidak mewarisi, tidak meninggalkan harta warisan, tidak ada. Walaupun itu memang dikendalikan Rasul, tapi itu haknya umat Islam, kata Abu Bakar. Bukan Abu Bakar tak mau kasih, tapi kalau kau tuntut apa yang menjadi apa yang dipegang oleh Rasulullah, tidak bisa. Dan ternyata memang benar. Warisan terbaik itu bukan pada bukan pada harta, tapi warisan terbaik pada akhlakul karimah. Nah, mari kita lihat ini. Apa amal yang mendatangkan sehingga akhirnya Allah mencintai kita? Yang pertama adalah tilawatul Quran wa tadabburi, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Jadi sebenarnya saya ada ibu-ibu minta mengaji tafsir sama saya. Saya lebih suka mengatakan bukan mengaji tafsir, karena saya bukan pakar lah, taklah bisa dibilang mengerti tafsir. Tapi saya mau karena sebab saya bilang kita mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau mentadaburi Al-Quran adalah merenungi makna Al-Quran sesuai dengan kafaah atau kapasitas yang Allah kasih. Karena Quran itu pedoman. Kalau pedoman tidak dipakai, nggak tahu kita. Quran inilah sebenarnya syifa lima fis sudur. Ma makna lima fis sudur? Ma fis sudur bisa muskilat fil qalb. Masalah hati. Apa itu hasad, riya, ujub, tidak ikhlas, mudah terjebak pada Tuhan selain Allah. Kita ini kan kelasnya masih kayak gitu. Tidak sepenuhnya menempatkan Allah itu sebagai syafi, penyembuh, Ar-Razik, memberi rezeki, Al-Malik, yang menguasai kita. Tidak sepenuhnya. Maka bagaimana cara kita bisa mempelajari agar kita bisa sepenuhnya? Maka itu dengan cara mengambil syifa, pelajaran, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Bagaimana Quran melatih kita untuk tidak punya dengki. Ketika dia bicara tentang, seperti contoh, ada orang tua, kakak beradik, abang beradik, atau kakak beradik lahir dari rahim orang tua yang sama, makan dan dibesarkan oleh orang tua yang sama, tapi setelah besar mereka saling agak kontak sedikit ini, saling berjauhan, saling tidak bicara, saling jaga gengsi, saling menganggap kalau dia memang mau baikan, dia yang datang, dia yang minta maaf. Padahal intinya bukan di situ. Intinya jangan kau hancurkan akhiratmu dari sini. Posisi yang harus kita ambil adalah posisi membetulkan, islah. Islah itu artinya di mana bukan pada siapa yang salah di sini, tapi siapa yang bisa membetulkan rusaknya hubungan ini. Itu target islah. Nah, jamaah yang mulia, kita kembali kemari, sehingga di saat kita membaca Al-Quran, coba apa yang memberatkan kita bangun pagi? Ingat, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran yang dibaca sebelum subuh itu kana mashhuda, atau maknanya ba'da subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa mashhuda? Karena waktu itu malaikat sedang turun. Dia membawa bekal rezeki, dia akan turun, dan malaikat itu sensitif dengan orang yang sedang membaca Al-Quran atau mengadakan majelis zikir. Maka awalilah pagi dengan kebajikan. Itulah Nabi menyuruh kita untuk kemudian mengawali sepanjang pagi menuju syuruk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari situ. Idza jaa nasrullah wal fath, jika datang pertolongan Allah, nasrullah itu nasrullah itu apa? Tadi sebelum maghrib saya
memberi tausiah. Menarik sekali, saya juga menampilkan video seperti tadi, tapi tausiah seorang ustaz yang mengingatkan kepada kita untuk kau tidak boleh menjudge orang. Walau dia ahli zina, dia itu ahli narkoba, dia itu malas ke masjid, kita tak boleh hukum orang itu. Kalau Allah marah, nah ini bahasanya tadi. Jika Allah marah, tahukah kita bahwa siapa orang yang paling Allah marah sampai kata Quran itu hampir-hampir saja langit itu runtuh karena mereka bilang Tuhan itu punya anak. Itu orang Kristen. Allah geram sekali. Tapi kita jangan ikut-ikutan pakai bahasa Tuhan sama mereka. Kita harus pakai bahasa hamba. Bukan kita Tuhannya Quran, tapi kita itu adalah hambanya Allah yang membaca Al-Quran. Karena Nabi saja ketika orang Kristen datang ke Madinah, Nabi terima di masjid. Nabi suruh beribadah di masjid, Nabi suruh mereka makan di masjid, Nabi jamu di masjid, walaupun Allah marah kali sama mereka. Artinya, marah Allah itu biar Allah yang marah. Kita tugasnya adalah mendakwahi mereka, karena hati mereka itu milik Allah, bukan milik kita. Apa yang mereka buat pada zahir itu yang saya bilang. Terkadang kita temukan ahlu maksiat tapi hatinya takut sekali sama Allah. Tapi ada orang yang dia ahlu ibadah tapi mimpinya maksiat. Maka jangan kita judge. Kalau bahasanya tadi itu, Fir'aun itu segala model kejahatan udah dibuatnya lah itu. Sampai-sampai setan pun ngefans. Kalau jumpa minta tanda tangan tuh setan sama dia. Kenapa? Karena luar biasa sekali jahatnya. Sampai pada tingkat ngaku Tuhan. Pun ternyata Allah masih suruh Musa jumpai Fir'aun, dakwah. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Fa innahu tagha. Pergi jumpai Fir'aun karena dia itu melampaui batas. Dan kalimatnya tidak boleh kasar. Apa? Faqula lahu qawlan layyina, bicaralah dengan bahasa yang santun sama dia. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Santun maknanya lembut, lemah lembut. Jangan memakai bahasa yang kasar. Bagaimana kita bisa memahami dakwah yang benar? Kita harus pegang Quran. Jangan membaca Quran, nah makanya dari sekarang jangan membaca Quran hanya menempatkan Quran sebagai satu huruf 10 pahalanya. Tapi bacalah Quran karena Allah memerintahkan kita berdakwah. Bacalah Quran karena kita umat yang paling utama, yang harus menjadi contoh bagi umat yang lain. Bacalah Quran karena Quran itu menjadi pedoman bagi dakwah kita. Bacalah Quran karena Quran itu akan memandu kita menjadi umat terbaik itu. Kan itu yang sebenarnya harusnya. Urusan pahala otomatis sama seperti kita kerja. Kita masuk kantor pagi pulang sore, nggak usah dipikirin akhir bulan atau awal bulan datang gajinya insya Allah. Karena kita sudah terdaftar di situ. Kalau kita lillahi ta'ala nggak usah pikirkan itu sekian pahala. Sudahlah ya Tuhan, aku bisa datang sholat isya berjamaah ini saja. Bahkan sholat asar berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu saja bisa kulakukan. Aku udah terima kasih. Apalagi kau kasih aku pahala. Bisa kita tergolong orang yang isya berjamaah saja, itu sudah karunia Allah itu. Ya. Alhamdulillah jamaah di awal waktu lagi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengaji, karunia dari Allah. Ada orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan dunia dan tidak ingat akhirat. Itu tanda bahwa bagaimana Allah mencintai dia sementara amal dia tidak pernah menunjukkan ciri bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bangun kesungguhan itu. Kesungguhan apa? Kesungguhan untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang dia mencintai kita, dan tidak ada bahasa terlambat walau kita sudah sekarat. Tidak ada bahasa terlambat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari Hudzaifah, satu malam saya sholat bersama Rasulullah, beliau membaca suratul Baqarah. Rasulullah berhenti pada ayat ke-100. Itu kurasa. Jadi waktu ikut sholat, Nabi itu baca suratul Baqarah katanya. Sampai di ayat ke-100, kita panjang kali. Kita kalau 10 kan udah mulai berpikir, berapa berhentinya Imam Zat ini? Ini udah sekian puluh ayat tak berhenti. Hudzaifah dalam sholat berpikir, kurasa di ayat ke-100 berhenti lah. Ternyata dia meneruskan membaca. Kemudian aku berkata,
beliau salat dengan surat ini 1 rakaat. Artinya, mak gawat kayaknya suratul Baqarah 1 rakaat ini selesai, baru bisa rukuk. Rupanya habis suratul Baqarah, lanjut surat Ali Imran. Ini habis surat Ali Imran, dia lanjut surat An-Nisa dan dibaca dengan murattal. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Gaya bacanya ya kira-kira kayak gitulah. Maksudnya bukan Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Enggak cepat, murattalnya pada tingkat yang paling lambat. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah. Ada yang sanggup kira-kira? Bayangin aja lah dulu. Siap, selesai surat An-Nisa, dia rukuk. Rukuknya rupanya selama berdirinya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang luar biasa. Kemudian dia ketika ini cara membaca surat, misalnya Innallaha ma'as sabirin, maka dia pun meminta kepada Allah dikelompokkan kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin, astaghfirullahalazim. Jadi Nabi itu membaca surat itu begitu. Ayat-ayat yang menceritakan tentang tasbih, dia respon dengan tasbih. Ayat yang menceritakan tentang ahlun nar, dia respon dengan ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah, isti'azah. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari masuk neraka. Itu. Kemudian bagaimana beliau dalam ibadah itu, memang kenapa daya tahannya luar biasa? Jawabannya sederhana. Itu yang saya bilang tadi. Sehatkan ruh, maka fisik akan ikut. Kalau ruh tidak sehat, bukan dekat, dempet pun rumah sama masjid, jauh kali masjid itu sama dia. Kalau ruh sedang tidak sehat. Tapi kalau ruh sehat, sejauh apapun masjid itu, nah itu yang pernah saya baca Syekh Mustafa Masyur, salah seorang pemimpin ikhwan di zamannya, itu rumahnya di lantai 8, turun ke bawah nggak pakai lift, turun tangga, naik turun. Usia sudah 80 tahunan, tapi tidak pernah tinggal salat subuh di takbiratul ihram pertama di masjid. Apa yang menggerakkan? Ruh yang sehat. Kalau ruh tak sehat, sesehat apapun kita tak terbangun salat, sesehat apapun tak terbaca Al-Quran. Itu saja intinya. Ya. Jadi kenapa Nabi tahan? Karena Nabi adalah ruhnya yang paling prima. Kita ini dicela orang sekali. Abu Bakar saja teruji. Cela sekali dia tenang, cela 2 kali dia tenang, berkali-kali dicela tenang, bertambah lagi, makin tambah. Jadi durasi, kualitas dan kuantitas makian orang sama Abu Bakar itu bertambah. Pada tingkat tertentu Abu Bakar bangkit marah. Kalau Nabi tidak. Ludahin orang udah pernah, lemparin kotoran unta pernah, siram sampah rumah pernah. Tahu kerjaan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu meninggalnya husnul khotimah, tapi di jalan setan, bukan di jalan Allah husnul khotimahnya. Ya, itu pekerjaannya. Dia tahu jam Nabi berangkat ke Ka'bah. Ya, dia tahu betul itu. Jadi dia suka itu bara api. Dia sudah, kalau bahasa kita dimasak atau dibakarnya kayu, kemudian kayu itu dipecah-pecahnya baranya, itu dibawanya, dicecer-cecernya di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah, ditutupnya pakai pasir. Itu pekerjaan luar biasa dia. Nabi subuh ke masjid, dia subuh ganggu orang ke masjid. Tapi apa yang membuat dia seperti itu? Ruhnya sakit. Sehingga untuk itu dia rela tidak tidur, hanya untuk bagaimana kaki Nabi itu terbakar. Itu diceritakan dalam Quran. Dalam surah Al-Lahab itu kan, wa mra'atu hammalatal hatab. Itu maksudnya apa? Itulah dia, kerjaannya itu. Sampai waktu dia sudah sakarat, dia masih melakukan itu, sampai akhirnya dia meninggal hari itu. Itu kalau kita mau memperhatikan.
Tapi kalau kemudian kita mau memperhatikan, saya pernah menceritakan tentang orang tua yang dia jalan ke masjid itu dengan dua tangannya ini, karena dia tidak bisa berdiri. Tapi 60 tahun tidak pernah lalai untuk takbiratul ihram, nggak pernah ketinggalan, tidak pernah jadi masbuk. Yuk kita latihan, tidak bisa tidak jadi masbuk 8 hari aja lah. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa. Tapi tidak dalam jamaah, sholatnya sendirian. Artinya dia bisa, nggak jadi masbuk karena nggak berjamaah, gitu kan? Nah, ini maksudnya berjamaah dan tidak jadi masbuk. Yuk kita tunggu, kita jumpa lagi 2 minggu, kita sama-sama latihan. Berat itu nggak bisa dikerjakan semua orang. Itu nggak perlu gelar sarjana itu, nggak perlu kedudukan di antara manusia ya. Itu apa yang membuat kita bisa menjalankan itu? Keimanan atau kesehatan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang belajar tahajud. Kemarin saya mendengar dari video begini, Ustadz yang mengatakan, kau ambil handphone musikmu, kau hidupkan musik pop, taruhkan di telingamu, maka kau akan kesulitan bisa bangun malam. Saya hobi pula lagu India, saya ambil lagu India. Saya ngetes, jujur Pak, saya ngetes diri saya. Saya taruh ke telinga saya, hanya pergi dari rumah menuju tempat ceramah. Bukan sepanjang hari itu, enggak. Betul, saya tidak bisa bangun subuh. Maksudnya bukan bangun subuhnya, tidak bisa bangun tahajud. Karena jam biasa bangun 3:30, ini azan, Allahu Akbar, baru tersentak bangun. Ya Allah, benar Pak. Gara-gara lagu India tadi Pak. Ini saya serius, saya saksinya. Dan kenapa saya berani jadikan ini sebagai kesaksian? Karena saya sedang ngetes. Apa yang dibilang Ustaz itu saya tes dalam diri saya. 2 hari saya tes, 2 hari kejadian. Kita bukan cuma lagu India, tambah lagi sinetron, tambah lagi Mahabharata, tambah lagi Arjuna mencari cinta dan macam-macam. Ya. Kalau udah kayak gitu, jangan tahajudnya, subuhnya pun bisa kelewatan. Maka ternyata di situ rahasianya. Ya, bagaimana Allah? Allah itu yang Dia sapa, yang Dia cintai. Allah sapa itu orang yang dia turun ke langit dunia tiap malam. Itu yang dipanggilnya ada yang terbangun, tak tidur memang malam itu, tapi berjudi bola. Sanggup dia tidak tidur, tapi tidak disapa. Kenapa? Ditengok Allah, dia tidak pada posisi yang benar. Akhirnya tidak dikasih. Allah hanya menyapa orang yang Dia cinta. Jadi sering saya bilang, ciri bahwa Allah masih mencintai kita, ini masih dicintai Allah kita. Cuma kadar cintanya itu aja nanti. Kita masih rajin taklim. Dan ciri bahwa Allah mencintai kita, rajinnya kita itu tidak faktor makhluk, tapi lillahi ta'ala. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, dari amal yang membuat kita bisa mendekat atau mendapat mahabbatullah adalah taqarrub dengan ibadah sunnah setelah wajib. Orang kalau sudah cinta dia nambah. Ibadah wajib ini adalah ibadah yang memang sudah qat'iyah, diperintahkan dengan nas yang tegas, harus kita kerjakan. Tapi seorang pecinta dia kurang. Maka latihanlah mencintai Allah dengan menambah rawatib pada salat wajib kita. Kalau tidak bangun tahajud, laksanakan duha. Begitu membaginya. Nabi SAW itu dia biasanya duhanya itu lebih banyak kalau pulang safar. Jadi kalau dia pulang dari perjalanan jauh, maka sholat duhanya meningkat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapanya? Ya. Jadi kalau kita juga seharusnya karena Nabi itu model kita lakukan. Apalagi nafilah. Nafilah itu banyak. Nafilah itu kalau sholat sunnatnya. Kalau puasa sering ini ada perselisihan orang. Katanya hadis-hadis puasa Rajab itu tidak sahih. Ya udah nggak masalah, nggak sahih. Puasa aja. Karena kita juga masih puasa Senin Kamis. Kita harus puasa Ayyamul Bid. Laksanakan saja.
Dan silakan memperbanyak puasa karena ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kata mereka Rajab tidak masalah karena puasa kita ini untuk Allah, bukan untuk Rajab, bukan untuk Sya'ban. Nah, itu yang harus kita pahami. Asal jangan puasanya pula diatur setelannya. Kalau bulan Rajab puasanya khusus. Apa itu? Kalau di luar bulan Rajab itu puasa bukaannya maghrib, ini harus isya bukaannya. Ini baru masalah. Ini baru dhalalah. Ini baru enggak benar. Ya. Jadi laksanakan saja apa yang, karena ada orang bilang kalau saya ulang tahun bisa enggak puasa? Loh, Nabi aja dalam rangka ulang hari dia, bukan ulang tahun lagi. Setiap hari-hari Senin dia puasa, salah satu sebabnya adalah karena itu hari dia lahir. Itu yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya tasyakur kepada Allah dengan puasa, tidak ada larangan. Saya ada orang di Siantar, seorang ustaz itu dulu, setiap malam 27 Rajab dia sholat 50 rakaat. Ya terserah dia lah, nggak ada masalah, dia mau sholat. Tapi kalau dia bilang setiap malam 27 kalian sholat ya 50 rakaat, itu sunat hukumnya. Rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, itu baru masalah. Dari mana kau dapat itu? Kenapa rakaat pertama baca itu? Siapa yang ngajari? Siapa yang nyuruh? Ku tengok tak ada yang Nabi bilang begitu. Tapi kalau setiap malam 27 Rajab saya puasa, Ustaz, boleh enggak? Ya urusanmu itu. Maaf ya, bukan malamnya, siangnya. Kalau malamnya saya, itu urusanmu. Tapi begitu kau ajarkan sama orang, jangan mengajarkan ibadah yang Nabi tak menyuruhnya. Itu saja masalahnya. Karena ini ibadah. Salat ini ibadah. Tapi kalau saya sholat, ya apa bedanya Ustaz? Saya sholat Nabi tak suruh malam itu. Bukankah sholat itu adalah taqarrub kepada Allah? Memperbanyak jumlah sholat itu urusanmu. Seorang sahabat ada dia sholat lebih 11 rakaat setiap malam, 183 rakaat setiap malam. Dan dia minta dikhususkan untuk dia wajib. Nabi bilang apa? Nanti payah kau. Enggak ya Rasul, aku kuat. Ya sudah, untuk mula. Akhirnya apa? Udah tua dia baru terasa. Barulah aku tahu apa maksud Nabi payah kau. Kenapa? Udah tua, 180 tiap malam. Bagaimana ngerjakannya itu? Waktu muda memang ya bisa lah itu saja, karena semangat sedang tinggi. Makanya kita disuruh beribadah itu yang pertengahan, jangan maksakan diri. Kalau masih kuat kali buka puasa itu jangan dimundur-mundurkan. Aku mesti tahan kok, kalian lagi luar. Nah, kalian dulu. Jangan, namanya berbuka, menyegerakan berbuka itu perintah Allah. Tapi jangan gaduh gara-gara mau menyegerakan berbuka puasa. Ya, ada orang tengok itu TV itu, jangan sempat tak. Televisi itu pun lambat sekian menit itu dari berbuka. Kalau memang itulah patokannya. Jadi, ya saya tahu, saya tanya itu berapa? Kadang sampai 1,5 menit itu. Kan berharga kali 1,5 menit itu. Nah, cuma ada orang yang nggak bisa nunggu beduk dulu. Nengok kalau udah gubernur nampil, udah mau dekat ini buka. Gitu. Nah, kan modelnya begitu kalau bulan Ramadan itu kan. Ya, baik. Ada lagi yang masalah ini, mohon maaf ini saya bicara, jangan melakukan yang tak disuruh. Misalnya tak bisa puasa kalau atau berbuka kalau tak makan apa rotan mendeling itu, pakat atau apa namanya itu. Nah, kalau tak makan itu udah nambah syariat pula dia. Nggak ada urusan itu mau makan atau tidak makan, nggak ada masalah. Terus ada yang mengatur, mohon maaf ya, kalau berbuka puasa itu minum dulu seteguk air, ambil kue, sholat dulu baru makan. Masalahnya kuenya tak ada. Jadi mau kayak mana? Jadi udah yang penting berbuka, nggak usah ajari cara berbuka orang. Nah itu dia. Jadi maksud saya dalam taqarrub ini betul-betul taqarrub ini tidak bisa datang dari terpaksa, dia datang dari cinta. Itu namanya orang dekat. Oh aku dekat sama dia. Kok bisa kau dekat sama dia? Bagaimana? Dia begitu orang hebat, begitu pejabat luar biasa, bisa pula kau dekat sama dia? Pasti kena ada hubungan istimewa. Gak ada orang dekat begitu, tiba-tiba dekat begitu, gak ada. Pasti kena hubungan istimewa. Dan biasanya yang dekat itu mendapat perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa waliullah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Karena banyak pengakuan wali-waliullah itu yang aneh-aneh. Sama seperti ada satu ceramah si Nuril itu terakhir ceramahnya aneh lagi. Tidak ada dalam hukum Islam itu hukum mati. Itu cuma hukumnya orang Arab itu. Saya nggak ngerti saya. Capek ngikutinnya. Cuma yang latihan sabar dengar ceramah dia memang.
Kalau mau latihan bersabar gitu, nah, dengerin ceramah dia. Jadi awalnya saya senang dengar ceramah dia, karena menurut saya dia moderat. Tapi belakangan saya lihat dia tidak datang dari ilmu yang benar. Pakai pendekar pula gitu. Pakai pendekar dengan rambut pendekar. Itu juga tidak benar itu. Siapa bilang Nabi rambutnya kayak gitu? Dia bilang sunnah Nabi itu enggak. Nabi itu jangan pikir rambut Nabi itu gondrong sampai ke bahu kayak Wiro Sableng itu atau kayak dia itu. Nabi itu kalau dia panjang rambutnya, itu ada itu, dia sudah sampai ke bawah lehernya, tapi tetap rambut laki-laki. Enggak ada Nabi membuat rambutnya jadi kalau Nabi segitu rambutnya, perempuan tidak boleh dong. Dia harus lebih panjang lagi. Sementara rambut perempuan sekarang juga udah lebih banyak yang jauh lebih pendek. Gitu. Jadi aneh-aneh saja itu ya. Ketiga, selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Sederhana saja cara ingat Allah di semua keadaan. Terus ingatkan dalam diri kita, kau ini hamba Allah. Itu yang diingatkan Umar sama dirinya. Jangan sombong kau Umar. Jangan mentang-mentang khalifah kau pikir kau hebat. Tak ada hebatnya kau. Karena Allah kasih Islam sama kau, kau jadi mulia. Kemudian masyarakat memberikan amanah jadi khalifah, maka kau jadi khalifah. Wah, saya sedang mempelajari perang Qadisiyah. Jadi Umar itu mau mengangkat seorang sahabat menjadi panglima, dilarang oleh Abu Ubaidah, jangan. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai. Ada 3 kali nasihat dalam 3 momentum dikasih Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya baca pelan-pelan, tidak ada satu nasihat pun tentang kehebatan dirinya. Dan tidak ada satu nasihat pun mengingatkan jumlah pasukan, tapi ketakwaan kepada Allah. Yang menghalangimu dari kemenangan adalah dosamu. Karena Allah sebenarnya siap memberimu kemenangan. Tapi kalau kau tidak bisa menang, periksa dirimu. Itu teori orang beriman itu. Jadi kalau apa yang kita mau itu terhalangi, jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Mungkin hubungan kita sama Allah kurang dekat. Ya, kita sakit, banyak ngeluhnya, itu pasti ada masalah. Kemarin ada orang tanya sama saya, Ustaz, saya mau jual rumah, kok nggak terjual-jual rumah saya? Apalah doanya? Ibu, bukan doa. Saya hanya sambil lah, karena dia begitu siap baru udah mau pergi saya. Ibu banyakkan istighfar. Kedua, banyak ibu sholat yang dekat, tidak usah minta yang lain-lain kecuali sholat itu dengan tujuan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ketiga, sedikit rezeki ibu kasih infak dan minta sama Allah, Tuhan mudahkan urusan, Allah akan kasih. Jadi jangan pikir itu kena rumah itu ditahan, terkunci, karena bahasa-bahasa orang-orang aneh-aneh itu yang terkunci lah, yang inilah, dan apalagi tiap malam kita dididik untuk menjadi pengikut setan melalui dunia lain dan sebagainya. Ya, karena dihubung-hubungkan bahwa itu setan-setan itu adalah manusia yang dulu-dulu ratusan tahun lalu meninggal kemudian menjelma jadi setan. Tidak ada satupun ajaran Islam yang membicarakan itu. Itu jin itu semuanya. Ya, anehnya begitu orang itu masuk baru jinnya gentayangan. Begitu nggak ada orang itu jinnya nggak gentayangan. Kalau gitu orang itu yang bawa jin itu ke situ. Jadi itu jin-jin masuk kru TV-nya juga itu. Buat acara itu. Dibuatlah seram-seram. Dibuatlah dengan cara. Kalau saya bilang enggak. Kenapa dia bisa melihat ada pocong, ada ini? Karena memang di dalam tubuhnya sudah diinstal setan baru. Sudah dimasukkan di luar itu. Siapa yang masukkan? Itu yang berpeci, yang berjubah itu, yang dipanggil Pak Ustadz atau ini sama dia itu. Makanya mengeluarkan, dia enak saja. Cuma dia yang bisa, awak pun tak bisa. Nggak percaya, suruh orang untuk undang saya, terus saya mengeluarkan jinnya, nggak bisa saya. Kenapa? Itu jin dia. Kalau saya mengeluarkan mungkin butuh sekian waktu. Tapi kalau dia tinggal aneh aja kayaknya, tinggal ditarikkannya tuh, wah udah selesai. Orang memang dia yang buat. Jangan mau ditipu dengan itu. Kalau mau nonton ngelihat orang-orang lucu-lucuan boleh lah. Itu kan orang lucu-lucunya itu. Ya, baik. Kita kembali kemari. Jadi kita ingat Allah. Kita ini hamba Allah. Tapi jangan lupa, ketika kita bekerja, kita hamba Allah yang disuruh bekerja the best. Ketika kita memimpin, kita hamba Allah yang disuruh memimpin dengan adil. Ketika kita punya harta, kita adalah hamba Allah yang disuruh untuk menjadi seorang dermawan. Tinggal itu. Jadi bukan sekedar berhenti hamba Allah. Maaf cakap, binatang juga hamba Allah. Tumbuhan juga hamba Allah. Tapi kita hamba Allah yang dikasih amanat menjadi khalifatullah, menjadi pemakmur bumi, bukan perusaknya. Itu yang
Jadi catatan kita yang ketiga. Jemaah yang mulia, inilah catatan-catatan yang menjadi perhatian kita semua sebenarnya. Ditambah yang keempat, mengutamakan Allah dalam hal ini dibanding pribadi, keluarga, dan yang lain yang bisa menghalangi. Kalau bahasa Nabi, la yu'minu ahadukum hatta bukan an akuna, aku itu kata Nabi lebih kau cintai dari dirimu sendiri atau dari yang lain. Jadi aku duluan. Kalau ada peluru mau nembakku sama nembakmu, maka kau yang duluan mati, bukan aku. Wah, enak kali jadi nabi ya. Tunggu dulu, bukan di situ wilayahnya. Ini babnya adalah bab pembelaan, bab difa'. Enggak usah dulu cerita ke Nabi, ibu sama anak saja. Ada sebuah kisah diceritakan seorang suami, istri dan anaknya naik kapal. Pada tahap kapal itu akan tenggelam, tinggallah tersisa 2 orang untuk satu skoci terakhir, dan mereka 3 orang. Jadi dia, istrinya dan anaknya. Setelah nggak tahu apa yang dibicarakan, akhirnya dengan berurai air mata mereka berpelukan, dan masuklah anaknya dan suaminya ke kapal, istrinya tidak ikut. Kemudian selamatlah mereka dan tenggelamlah istrinya bersama kapal. Orang bertanya, ada apa? Kenapa kau tega tinggalkan istri? Rupanya pada waktu mereka berjalan, itu adalah perjalanan menurut nasihat dokter bahwa usia istrinya tidak lama lagi kena penyakit yang menyerangnya. Dan perjalanan itu diambil oleh mereka dengan kesepakatan mereka untuk membahagiakan istrinya pada saat-saat terakhir kehidupannya. Jadi kenapa dia yang naik ke kapal? Mereka sepakat, karena kalaupun aku yang naik bang, usiaku juga tidak lama lagi. Tapi karena kalau kau yang naik, aku titip kepadamu cintaku sama anak itu, rawatlah dia. Dan biarlah mungkin takdir Allah di sini aku berakhir. Coba bayangkan, prasangka kita kan bisa lain sebelumnya. Ada apa? Kenapa istrinya ditinggalkan? Kok tega benar suaminya? Rupanya itu pilihan kasih sayang. Kalau memilih aku dan orang tua itu lebih suka mengorbankan dirinya ketimbang anaknya lebih dahulu. Ya. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya orang tua lebih mengedepankan pembelaan cintanya sama anaknya. Ya. Jadi mengutamakan ini malah akibatnya apa yang kita harus perhatikan? Mengutamakan ini bukan pembelaan pada sosok kenabian, tapi menghidupkan sunnah Nabi yang hilang. Sunnah ibadah, sunnah muamalah, sunnah membangun keluarga yang benar. Itu yang harus kita tegakkan. Itu bukti cinta sama Nabi, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kelima. Kemudian catatan lagi yang patut kita perhatikan yang keenam, ini sudah lebih spesifik. Saya pikir insya Allah sementara kita berhenti di sini, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita dari semua catatan ini, bahwa yang paling menarik nanti kalau kita masuk ke maqam yang lebih tinggi, kita meleleh di hadapan Allah. Itu tanda cinta. Biasanya orang yang mencintai dia akan terpana ketika dia melihat yang mencintainya. Kita ini, posisi kita di hadapan Allah, kita akan merasakan bahwa Allah melihat kita di semua keadaan, sehingga tidak ada keberanian untuk keluar dari maunya Allah. Bahkan kita akan mengerjakan maunya Allah itu dengan cinta, karena ternyata maunya Allah itu tidak egois. Dia malah menempatkan kita pada posisi yang tinggi. Tiap malam, hampir tiap malam banyak perempuan-perempuan pakai baju sekarang. Ada model baju sekarang, mohon maaf saya ibu, kayak pembungkus payudara saja, tapi selebihnya seperti warna kulit, sehingga dari jauh kelihatan dia hanya memakai itu saja. Itu sudah tiap malam menjadi tontonan di televisi kita. Mereka adalah orang-orang rendah yang kita tempatkan pada posisi mulia, sementara orang-orang mulia kita tidak kita tempatkan di posisi yang seharusnya. Dan itu masalah sebenarnya. Saya pikir ini Allahu Akbar. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang terus belajar dan melakukan menghidupkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.